Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang e-commerce, sejarah dan pengertiannya. Nama saya Rohman, IK 13432, NIM 190 4421 346. Sejarah e-commerce. Sejarah e-commerce elektronik commerce bermula di awal tahun 1970-an dengan adanya inovasi semacam Electronic Fund Transfer atau EFT. Saat itu tingkat aplikasinya masih terbatas pada perusahaan besar, lembaga keuangan, dan segelintir perusahaan kecil yang nekat. Dengan adanya komersialisasi internet di awal tahun 1990-an, serta pesatnya pertumbuhan mencapai hingga jutaan pelanggan potensial, maka muncullah istilah electronic commerce atau e-commerce yang aplikasinya segera berkembang pesat. Istilah digital e-commerce dicetus pertama kali oleh Don Tapscott pada tahun 1945 dalam buku bestseller yang berjudul The Digital Economic: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. Ketika dirinya menulis buku tersebut 20 tahun yang lalu, ia menyatakan bahwa internet akan sepenuhnya mengubah sifat bisnis dan pemerintahan. Teknologi digital yang cepat mengubah praktek bisnis, ekonomi, dan masyarakat. Ekonomi digital kadang-kadang juga disebut bisnis digital. Menjadi filosofi bagi banyak tim eksekutif puncak karena mereka mencari keunggulan kompetitif dalam dunia yang bergerak cepat dengan adanya perubahan teknologi. Perkembangan e-commerce di benua Asia. Merujuk pada data statistik Digital Market Outlook pada tahun lalu, dunia sedang mengalami gejolak e-commerce yang besar. Hampir semua benua memiliki penjualan e-commerce yang signifikan. Hal ini tak terlepas dari kemudahan transaksi dan akses belanja online yang semakin beragam. Benua yang semakin signifikan mengalami penjualan yang pesat. Terjadi di benua Asia pada tahun 2020 saja. Benua Asia mengalami total penjualan sebanyak 1,7 triliun US dollar. Bahkan peningkatan ini akan terus bertambah pada tahun 2025 nanti dengan prediksi kenaikan sebesar 51% menjadi 2,5 triliun US dollar. Pasar utama benua Asia terjadi di negara Cina. Bahkan, Cina menjadi negara yang memiliki rata-rata penjualan e-commerce dengan nilai tinggi mengalahkan skala benua. Cina memiliki penjualan mencapai 1,3 triliun US dollar dan jumlah diproyeksikan meningkat hampir 2 triliun US dollar pada tahun 2025 nanti. Jumlah tersebut mengungguli penjualan di benua Eropa dan benua Amerika Utara. Pada tahun 2020, benua Eropa memiliki angka penjualan 460 juta US dollar dan Amerika Serikat sebesar 588 juta US dollar. Hal tersebut jauh dibandingkan dengan penjualan di Cina yang notabene hanya seukuran negara. Perkembangan e-commerce di benua Eropa. Dengan ratu sebagai simbol pemerintahan dan diwakili gubernur jenderal sebagai pimpinan negara, dengan menganut sistem monarki konstitusional ini,
Benua Australia cukup mempesona dengan warisan yang kaya dan budaya yang berkembang. Dan jika berbicara tentang e-commerce di kawasan ini, itu didominasi oleh dua negara, Australia dan Selandia Baru. Dengan Australia memiliki bagian terbesar platform e-commerce di wilayah Australia dan Selandia Baru tumbuh pada tingkat yang mengesankan. Juga mereka menghadirkan banyak peluang bagi penduduk asli. Australia adalah salah satu negara terkaya di dunia. Plus, ia memiliki pasar e-commerce terbesar ke-10. Negara yang stabil secara ekonomi ini memiliki banyak pasar online seperti Catch, MyDeal, dan Kongan. Saluran menawarkan platform ramah penjual untuk menjual lokal dan internasional. Fakta menarik tentang Selandia Baru adalah bahwa penduduk di sini mempercayai dan memberikan lebih banyak preferensi ke pasar e-commerce domestik. Amazon adalah salah satu platform terkenal di sini. Namun, jangkauan pasarnya tidak sekuat platform e-commerce domestik seperti TradeMe. Perkembangan e-commerce di Indonesia. Dunia bisnis semakin berkembang setelah kehadiran e-commerce di Indonesia. Dulu, orang-orang bertransaksi dengan cara bertatap muka. Penjual bertemu dengan pembeli, lalu bernegosiasi, dan terjadilah transaksi. Kini, cara yang demikian mulai teralihkan. Dunia digital menggantikan itu semua. Proses serba cepat, mudah, dan praktis. Proses tersebut kian nyaman setelah hadirnya e-commerce di Indonesia. Konsumen tak lagi datang ke toko untuk melihat produk dan menawarkan harga. Mereka cukup melihat e-commerce yang dituju, kemudian melihat katalog produk yang disediakan. Selanjutnya memiliki produk dan memasukkan metode pembayaran. Yang terakhir adalah pilih jasa pengiriman. Sehingga tidak heran apabila konsumen sangat nyaman dengan e-commerce di Indonesia. Belum lagi keamanan yang cukup canggih sehingga data konsumen terlindungi. Lalu bagaimana sejarah e-commerce di Indonesia? Anda perlu mengetahui kapan permulaan e-commerce di Indonesia. Ini menjadi catatan dan wawasan dalam dunia bisnis khususnya perkembangan teknologi. Lahirnya e-commerce di Indonesia bermula dari hadirnya Indonet. Saat itu Indonet sebagai Internet Service Provider atau ISP di Indonesia. Kemunculannya Indonet menjadi cikal bakal pemanfaatan teknologi dalam segala bidang, tidak terkecuali pada bisnis online. Kemudian, pada tahun 1996 muncul di Viacom, Intrabumi atau Dinet, yang dianggap sebagai perintis jual beli online. Kehadiran media transaksi ini tentu saja menjadi kabar yang baik, tidak hanya pemilik bisnis melainkan konsumen. Dengan menggunakan internet, proses transaksi akan jauh lebih mudah. Akan tetapi, pada mulanya penggunaan internet hanya sebatas menampilkan produk. Untuk transaksi pembayaran, tetap saja antara penjual dan konsumen harus bertemu. Istilah tersebut kemudian dinamakan cash on deliver atau COD. Seiring perkembangannya kemajuan teknologi, hadir pula toko online. Kemudian inilah titik mula munculnya e-commerce di Indonesia. Era pertengahan tahun 2010 sampai 2011, satu persatu e-commerce di Indonesia mulai menampakkan diri. Salah satunya Gojek. Aplikasi pada mulanya hanya mengantar dan menjemput pelanggan. Namun kini bertambah fiturnya dengan pemesanan makanan hingga membayar tagihan listrik, telepon, dan sebagainya. Tidak heran apabila Gojek dikatakan sebagai startup dengan level unicorn karena valuasinya mencapai 1 miliar lebih. Inovasi yang dilakukan oleh Gojek memberikan banyak inspirasi ke e-commerce lainnya.
maka kemunculan Gojek juga diikuti e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Era keemasan. Saat ini bisa dikatakan bahwa keemasan e-commerce di Indonesia, Anda akan sangat jarang menemukan konsumen yang membelanjakan uangnya tidak melalui e-commerce. Apalagi saat pandemi seperti ini. Semuanya hanya butuh klik dan transaksi akan terjadi. E-commerce di Indonesia benar-benar menancapkan pengaruhnya bagi siapa saja. Terbukti muncul Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas. Hari yang paling ditunggu-tunggu oleh konsumen sebab saat itu konsumen akan mendapatkan jumlah produk yang banyak dengan harga promo. Belum lagi tanggal cantik atau hari besar e-commerce. Pasti akan memberikan harga yang berbeda. Maka persaingan e-commerce yang menarik calon konsumen semakin ketat. Setiap e-commerce punya keunggulan masing-masing. Sebagai contoh, Shopee dengan sistem gratis ongkir kirim. Respon pemerintah. Bagaimana dengan respon pemerintah? Sangat baik. Bahkan dengan adanya investasi seperti ini diharapkan mampu menarik minat investor yang lain. Yang pasti pundi-pundi rupiah akan terus hadir. Belum lagi pajak yang dikenakan dari setiap transaksi. Pajak tersebut yang berguna bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. Bahkan pemerintah telah mengeluarkan peraturan Presiden nomor 74 tahun 2017 tentang peta perjalanan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik. Dengan hadirnya peraturan tersebut, maka dukungan kuat bagi e-commerce di Indonesia. Masa depan e-commerce di Indonesia. Dengan adanya platform pembuatan e-commerce seperti Circlo, Shopee, dan WooCommerce, Anda juga dapat membuat e-commerce Anda sendiri tanpa harus bergabung dalam marketplace seperti Tokopedia dan Shopee. Untuk melengkapi platform e-commerce Anda, integrasikan bisnis Anda dengan Zenit. Zenit dapat membantu Anda menerima pembayaran melalui e-wallet, virtual account atau transfer bank, kartu kredit atau debit, gerai retail, dan cicilan tanpa kartu kredit atau debit. Rakuten. Siapa yang tidak mengenal Rakuten? Hampir semua pasti pernah mendengar perusahaan satu ini. Karena mereka adalah salah satu sponsor klub sepak bola terkenal di dunia asal Spanyol, yakni Barcelona FC. Selain menjadi salah satu perusahaan e-commerce besar dunia, Rakuten juga adalah e-commerce nomor 1 di negara asalnya, yakni Jepang. Didirikan oleh Hiroshi Mikitani pada tahun 1997, Rakuten adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan internet dan elektronik yang berpusat di Tokyo. Meski tidak populer di pasar Indonesia, Rakuten sangat terkenal di mancanegara. Mereka juga menggait berbagai merchant besar asal Jepang seperti Yamaha dan Panasonic. Dengan berjualan di Rakuten artinya perusahaan manapun individu siap untuk mempromosikan produk dan bisnis mereka di online store terbesar di Jepang. Ini tentunya merupakan sebuah peluang bagi para pebisnis yang memasarkan produk mereka ke pasar Jepang dan dunia. Terima kasih. Demikian presentasi saya tentang sejarah dan pengertian e-commerce. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.